Kembali lagi di konten Jawa. Bersama saya Firza Balaza dan Dono Pradana. Kita sekarang kedatangan Bobby Darwin. Jadi ceritanya gini ya teman-teman. Ini Ada cerita bareng sih ngonten nggak jadi teman-teman. singkat padat jelas dulu. Iya. Jadi Bobby ini dia orang Malang dan kita mau bahas tentang bahasa Malang ya. Saya Dono Pradana. Saya bisa banget. Jawa. Bobby Darwin asli Malang. Asli Bali cuma oleh Bayek malah. Bapakmu jering. Dan Bobby Kun. Ada ini nggak tahu ketemu bapak di sini. Kita panggilkan bapaknya Bobby. Ada nih Aditya. Ya Allah. Kamu sama baik. Tinggal anak azab. Kecelakaan makan gula-gula. Oke, Mas Bobby. Ya. Kalau di Malang itu kan terkenal dengan osop ila. Kiwalan. Osop kiwalan. Iya. Osop kilawan itu. Kiwalan. Boso Walian. Boso walian. Iya. Boso walian itu sebenarnya apa? Itu tuh kayak bahasa kayak kode atau apa dulu tuh? Sejarah Sejarah kalau sejarahnya dulu tuh katanya untuk itu Mas, ngelabui Belanda. Oh. Nah, nanti arek Malang itu kayak persoalian, cek Belanda nggak ngerti. Iya. Kan masalahnya kan masuk bahasa Jawa ya Belanda nggak ngerti. Oh iya, cukup Jawa nggak ngerti kan? Masalahnya ludruk biar kan ada karena untuk menyindir kan, bahasanya Jawa. Iya. Itu Bener. balik mana coba? Kalau ini lebih ke bahasa ya. Soalnya mungkin kenapa dulu Belajar belajar duting-duting kan nggak ada yang ada ini cuk. ya era ciket terus episode muncul rek kok nek gak ono digoleki virus modul wis ono disio-sio aku lho apa Fir Melas dan asu. Betul Mas Dono ya. Iya betul. Dan wes tak lapu. Sumpah melas. Kalau Boso Walian sendiri menurutmu ya apakah itu identitas Kota Malang? Sebenarnya identitas Kota Malang, tapi sing banyak orang luar Malang gak tahu itu sebenarnya di daerah tiap daerah Malang itu dewi-dewi di basa dewi-dewi. Hah? Basa walian tapi dewi-dewi itu beda-beda. Kok bisa? Beda-beda kayak di Jodipan. Jodipan. Jodipan itu kampung warna-warni itu Iya, iya. basanya beda-beda. Beda mana? Bosonya lebih berwarna ya? Basanya bagus kan. Oh iya jadi pan. Tadi kayak basa Malange bojo kan bojo. Nah. Nek di Jodipan itu wanu. Hah? Apa Aku wan? kan ngerti, tapi di kono ngarani bojo itu wanu. Tulisannya apa Wan? Wanu berarti. Wan spasi o. Waliannya tuh kok nyebut Karo. Cucu Juwali tapi kayaknya ya bahasa sendiri deh. Cucu Juwali cuk. Iya, Mana? dewe bahasa dewe itu. Oh, ya gini, kalau di Jawa itu ya, di kultur orang-orang Jawa, kalau nyebut pasangan kita, itu biasanya bojo, Ya. bojo, nyonya, Nyonya. iya kan, Ya. Iya. nyonya kayak gitu-gitu. Nek di Malang bojo racap. Pacar. Bojo kali racap gitu. Tapi di Jodipan mau beda dewe. Terus tempat lain? Malang kota be kabupaten. Beda banget. Kabupaten itu lek jeluk bojoe ker. Kayak Lek di Malang kota bego beh. beh. Oh, Apa ya? Karo. Ya kok beh. kayak ya apa bro, ya apa es nih, ya apa jek, bleh. Oke, itu untuk apa namanya bahasa itu. Ada iki lain nggak? Maksudnya di Malang itu ada daerah-daerah tertentu sing iki ku pasti wong Malang lawas, iki wong Malang modern, wong sugi-sugi. Peradaban baru dan lama. Lek ngono iku lek dari segi bahasa mungkin ya daerah Jodipan. Iku wis ketok sing arek sing legend-legend dulu. Malang lawas ya. Jodipan, Cipularto. Kenalam sawal lah. Malang lawas. Nah, iki kesalahannya bukan kesalahan sih, mungkin dapat Baca jalan-jalan waktu. Nah, orang luar Malang ini biasanya kepingin melu basa Iya, Malang. benar. Tapi kesalahannya adalah kabeh diwali padahal di Malang itu
sing diwali sing nek enak diucapno. Iya. Aku ben yo tak wale-wale ngono. Jadi kalau misalnya aku lho tak wale ku enggak. Padahal kudu. Ayas. Oh, ayah. Ayas itu kan saya. Ayah siapa kancaku iki? Ayas. Dari iki. Aku ya eling jogetnya apa jogetnya? Ya. Jogetnya apa? Ya, itu nanti. If you've ever opened 20 tabs on Google Scholar trying to figure out what the research says, watch this. Normally, researching a topic means dozens. Terus deh, apa lagi? Ilmu kosakata basa walian iki. Berarti Bakso itu oskap ya? Oskap. Nek sate diwalik etas. Iya tak? Ayam maya. ayam gak? Malah. Ayam gak diwali? Ayam lebih ke kitip. Oh, PT. Oh, nek wong Jodipan ngarannya apa? Pokok nek Jodipan Takut sih. sing tak pokok depannya kok buat. Terus kayak ujung kan O. Tadi dijebuk ngarepe. Oh, wan. Oh. Iya. Paling buat B. T. Oh, Main ngono gak tepi. wan. Wan I. Wan I. Wan I. Jawabannya persebaya. Salah satunya nih Wan I. Ini konek Jodipan. Boleh jadi mana nih soal itu? Kita ini sok-sok kepingin basa Malang itu kuape diwalik dari katakan ini apa kabare di Blitar aku kan menghormati ikan anak luar kota nggak basa biasa ini sok-sokan nggak basa Malang hep apa kayak diwalik hep Karena minta tolong ya. Iya, Cuk. hep kokoser terkoso Ketemu aku tak balik sih ilmu. Antur. Tapi udah intern aku mah. nggak ngerti Nanti diterang. enak rupes Enak rubah seberani. Nek iki nek sing lagi hype saiki kan diwali-wali ke area Jakarta kan Kotinga, nah itu kayak apa ya harusnya wis basa Jakarta ya. Iya. Kayak Malang itu gak tahu ngikuti kok ngono kayak bahasa gak diwalik ngono. EU ya. Karena kalau sekarang kan dibalik kan EU. Gak Malang kan. Oh, gitu. Sam yo. Oke, battle. Kita sekarang battle. Jadi Karim akan melempar satu kata yang nanti siapa sih cepet saya langsung mewalik kata itu. Oke? Cek. Yang pertama. Aku melo iki. Melo. Jadi ini peraturannya gini ya, Mas Bobi lawan Firza sama Dono. Oke. Tak kasih bahasa waliani, kalian tebak kata asli. Oke. Oke, siap? Siap. Arados, Saudara. Randam Kudap, Bandar udara. Ada satu. betul Mas Bobi satu. Aku jawab kalau cuma harus Siap? Rendet Kompet, Jadi ngomong. dua. Kenapa Mas? Isu wae. Semangat Semarang. Bisa. Sama Kapes Olah, sepak bola. bisa. Tarus apa? Surat kabar. Maksa banget. Arek Malang banget tadi. Loh. Katanya tidak rema. Enggak. Talarung, Alat. Selamat. melarat. Mas Bobi. Namulis, Menulis. belum Mas. Ngono nentok cuk gede. Surungep, Suruh Pengurus. Mas Bobi bisa. Sakutek, sagu tetap benturan. Sakutek, Benturan. Sagutek guna. Betul beras. Oh, Tetap GP. beras. Petugas. Ah, goblok kali gitu cowok. Malah kejawab sih cowok. Malang banget. Randap Lekot, Bandar Togel. lagi Ipot, Baik. Saya lihat tadi banyak yang tidak mendengarkan. Memang literasi mendengar itu juga sangat kurang ya. Membaca juga kurang. Jadi generasi alfa, generasi Z itu sukanya dengan visual ya. Jadi kalau visual nangkap, kalau suara malah kayaknya hilang. Nah, yang saya tampilkan tadi, mohon maaf karena ada hambatan sudah saya gonta-ganti dengan Pak Riz, ternyata juga memang tidak bisa.
akhirnya nanti teman-teman bisa lihat ulang. Nah, video yang saya tampilkan itu sebetulnya adalah gambaran tugas Anda nanti. Ya. Jadi di situ ada percakapan ya antara stand up komika ya, komika Dono Pradana, Firsa, kemudian Bobby Darwin. Nah, mereka membahas tentang bahasa walian, gitu ya. Jadi bahasa walian ada yang sudah kenal? Yang Malang asli siapa? Oke, bahasa walian tahu ya? Osok Kiwalan ya. Osok Kiwalan itu salah satu identitas Kota Malang dan banyak ditiru oleh orang luar Kota Malang. Biasanya pendatang merasa ingin diakui sebagai orang Malang, dia akan menggunakan Osok Kiwalan. Tetapi mereka kurang mendalami sehingga apa yang terjadi jadinya lucu bagi kita yang asli Malang gitu ya. Nah, nanti di artikel Anda bisa baca, saya ingin menggambarkan, makanya ditulis potret bahasa Malang karena saya menjelaskan apa sih yang ada di Malang itu. Di sini ada banyak pendatang, mungkin belum tahu, nah itu jadi informasi, ya. Jadi apa yang terkenal dari Kota Malang? Ada yang tahu? Kota apa? Kota apa? Yang pendidikan. Kota pendidikan, terus Kota bunga, ya. Tanggal tahun 2004 itu juga ada parade bunga, ya. Jadi ada parade bunga. Apa lagi? Kuliner, apa lagi? Oke, baru ke Malang Selatan. Nah, kalau kalau yang saya angkat itu lebih ke bahasa walian, ya. Dan ini sudah mendunia, banyak orang asing datang itu ingin niru-niru gitu ya. Nah, ternyata bahasa walian kalau Anda dengar dari penjelasan Bobby Darwin, tidak semua kata itu akan dibalik, ya. Tidak semua kata mengalami pembalikan. Pembalikan itu ada polanya. Bisa pembalikan bunyi, ya. Arek jadi kera, ya, kera Malang, ya, arek Malang, kera Malang gitu ya. Ada yang suku, ya, misalnya Malang itu tidak Malang tapi ngalam gitu ya. Malang jadi ngalam. Tidak, ya pokoknya polanya semaunya orang gitu ya. Nah, bahasa walian itu sebetulnya adalah pada rahasia pada masa lalu ya, ada unsur kesejarahannya. Kalau tidak salah itu Pak Hamid Rusdi yang sekarang diabadikan di jalan dari SMP 5 ke Timur itu ya. Nah, itu dulu memimpin masyarakat pejuang dari Malang pada tahun kurang lebih 40 sampai 50. Mereka membuat bahasa khusus sehingga kalau mereka berbicara orang-orang Belanda terutama itu tidak tahu. Kenapa kok harus begitu? Karena di Malang itu disebut apa? Paris di timur ya. Kenapa kok begitu? Karena coba Anda lihat kalau di daerah-daerah balai kota, lihat bangunannya, lihat jalan-jalan di Jalan Ijen, itu disebut boulevard, ya, seperti itu. Nah, itu karena banyak Belanda dulu yang tinggal di Malang, ya, bukan hanya Belanda. Papua itu juga suka tinggal di Malang. Kalau sudah di Malang, malas pulang, atau dari etnis lain. Nah, di artikel saya itu saya tunjukkan apa yang disebut dengan basa walian. Nah, nanti Anda fokusnya dari videonya itu apa? Nah, itu yang akan dibahas. Kalau terkait dengan linguistik umum, ya kan kita belajar bahasa kemarin ya, teman-teman ya. Nah, nanti Anda lihat bagaimana cara bertuturnya. Apakah sesuai dengan yang saya sampaikan? Kalau yang saya sampaikan itu umum. Ya, nah Anda mungkin bisa mengambil satu penggal dari percakapan. Ini saya ambil contoh itu di kampus, di pasar, kemudian di keluarga. Nah, Anda bisa mengambil itu karena kemarin Pak Wajib menyampaikan boleh di mana saja. Nah, saya ambil contoh-contoh itu. Ya, bagaimana cara mereka bertutur? Orang Malang itu kalau ngomong Malang asli
asri ya, ya Arema Singoedan katanya ya, salah satu ikonnya juga ya, yaitu kalau berbicara cepat. Ada lagi yang mengatakan karena bahasanya itu ramah, dianggap murahan, cewek-cewek Malang dianggap murahan, guyonannya kalau nikah dengan anak Malang itu cukup mahar, mukena sudah mau gitu ya, guyonannya ya, ya tidak semua seperti itu ya. Nah ada lagi apa? Mereka mempunyai kesetia kawanan. Rata-rata kalau orang Malang itu berteman, dia akan membela temannya habis-habisan. Ya. Tapi bagaimana itu bisa diketahui dari cara mereka bertutur? Ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian teman-teman juga bisa mengeksplor kosakatanya. Tadi ada banyak ya. Jadi ada yang disebut dengan Semarang, ya Semarang dibalik jadi Amares, Arames. Tidak selalu ininya. Terus ada bunyi. Contoh ya, kalau di Malang, iya. Bagi orang luar Malang itu lucu. Kalau Surabaya, iya ta. Bahasa Malang itu lebih halus sedikit dibanding Surabaya. Surabaya kalau Anda lihat Dono Pradana itu seringkali mengatakan kalau dia ngomong-ngomong dengan teman akrabnya seringkali diberi tambahan cuk. Ya kan? Di Malang cuk itu tidak sopan masih Anda. Di Surabaya kalau Anda misalnya mengatakan enggak sopan, bagi mereka sopan. Ya akrab itu. Atau kalau di Malang lo jo ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh. Ya, itu kosakatanya. Dan nanti Anda bisa mengeksplor apanya lagi? Interaksinya, pola interaksinya bagaimana? Interaksi di keluarga bagaimana? Sama nggak dengan di interaksi di pasar? Tentu berbeda. Ya. Nah, Anda nanti bisa melihat ketika Anda mewawancarai Pak Waji nanti akan menjelaskan. Tadi belum dijelaskan ya tugasnya. Saya kirim aja nanti ya tugas. Mekanisme tugas nanti akan saya kirimkan sembari saya ikut PKP. Nah, teman-teman, jadi dari ciri khas yang akan kita ambil, bahasa yang kita ambil, ya. Kemudian kita bisa menganalisis kosakatanya, kita bisa melihat interaksi bertuturnya bagaimana mereka. Kalau orang Malang itu goblak-gablek, goblak-gablek gitu. Ketemu temannya gini gitu ya, langsung, gini. Nah itu bagi Pak Swanda yang Yogyakarta, nggak sopan banget ini. Walaupun saya lebih tua mungkin dengan Pak Swanda, tetapi saya goblak-gablek itu kurang sopan. Ya, kalau kosakata ya tadi Surabaya ada cuk, ada apa lagi? Mate. Di kita tidak ada mate ya. Kalau mate, wah kasar banget sih kamu. Terus dasmu di Malang masih ada. Tetapi sebetulnya kalau di masyarakat lain dasmu itu apa? Di Pak Adi. Oh, dase liwa. Kalau ini sirah gitu ya. Nah, itu ada di masyarakat kabupaten. Jadi masyarakat kabupaten itu lebih mendekati daerah-daerah selatan. Ya, contohnya di Donomulyo, siapa Donomulyo? Oke, ada daerah namanya, desa namanya Mentaraman. Mentaraman. Kalau bahasa dari desa Mentaraman, selamat datang Pak. Kalau dari desa Mentaraman itu lebih halus karena mereka dipercayai adalah pelarian dari pasukannya di Ponorogo. Ada yang ke Gunung Kawi, ada yang ke Donomulyo. Makanya orangnya dianggap bahasanya lebih halus. Jadi kabupaten ini lebih halus, tetapi juga bervariasi ya. Misalnya Singosari Malang itu lebih dekat dengan bahasa Palian. Ya, mereka sering masih pakai ya. Kemudian ada Wajak, Tumpang itu sudah termasuk daerah tengahan, dan yang agak jauh mungkin ya Donomulyo, apalagi Sumabe ya. Nah itu
lebih jauh dari dialek Kota Malang. Saya kira itu tuntunan untuk atau landasan teori untuk kegiatan Anda nanti siang dan malam. Saya kira itu Pak Halim, karena saya sudah mepet kegiatan saya. Nanti pertanyaannya boleh dicatat, bisa dijawab Pak Kris atau teman-teman dosen yang lain. Kalau tidak, boleh di WA di grup setelah siang. Saya kira itu saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, ini langsung saya lanjutkan ya teman-teman semua. Jika Bu Mat tadi menjelaskan terkait dengan bahasa walian, ya, menarik tidak bahasa walian? Menarik ya. Ada yang dari luar Malang, tetapi memiliki apa ya, berperasa lain terhadap bahasa walian itu? Tidak, dari luar Malang ada? Gimana Mas? Ada tidak? Ya mungkin agak kaget saja kalau yang awal-awal ya seperti saya. Nah, saya dari Jogja, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang masih belum mengenal saya. Oke, saya Swanda Jumawan begitu. Akrab disapa Pak siapa biasanya menyapa saya? Pak Aris dan Pak Jumawan begitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan bahasa walian dan filsafat bahasa. Ada 3 kunci utama dalam filsafat bahasa. Siapa yang bisa? Ayo. Yang kelas filsafat. Ini nih, ya. Siapa yang 3? Semalam sudah saya beri rambu-rambu. Harusnya dibaca, ya. Ayo, siapa? Siapa yang bisa? 3 kunci utama dalam ilmu filsafat. Saya akan beri mondi. Ya, Mbak. Dua dan 3. Oke, ya tepuk tangan. Ya, terkait dengan itu ya, jadi bahasa walian di Malang ya, teman-teman kenapa tertawa? Ingin keseruan seru ya? Seru ya? Ada 3 ya, jadi 3 kunci dalam filsafat tadi dimasukkan pada bahasa walian itu tidak. Jadi bahasa walian itu muncul dari filsafat itu juga teman-teman ya. Pertama, ontologi. Ontologi itu apa? Yang kaitannya dengan bahasa walian itu ya realitas sosial. Oke. Oh hadiah lagi. Nah, nanti aja. Ya, realitas sosial ya teman-teman ya. Jadi dia itu tidak hanya semata-mata bentuk bahasa, tetapi ya sebagai entitas sosial itu adalah menghidupkan ya ataupun membentuk hidup komunitas arek Malang, sehingga itu lebih dipahami oleh arek-arek Malang. Saya yang arek Jogja agak beda, bukan arek Jogja, cah Jogja, wong Jogja, gitu ya. Saya mungkin agak bingung, ya, bingung. Jadi realitas sosial di sini itu membentuk sebuah komunitas ya teman-teman. Jadi nanti silahkan tugas-tugas yang kaitannya dengan wawancara bahasa walian itu sudah pasti nanti akan ditanyakan ya teman-teman ya pada komunitas di arek Malang. Nah, kemudian yang kedua apa tadi?
Oke. Epistemologi ya, dimana ini bahasa. Ya, bahasa walian itu sebagai cara memproduksi pengetahuan dan makna. Ya. Jadi bagaimana pengetahuan itu dibagikan antar anggotanya? Anggota itu ya anggota komunitas tadi. Sehingga bahasa walian khas Malang itu digunakan sebagai sarana ya. Sarana untuk berkomunikasi antar anggota dengan komunitas dan latar budaya yang sama. Nah, itu tadi. Kemudian yang ketiga apa terakhir? Aksiologi. Nah, ini memiliki nilai dan fungsi ya. Nilai dan fungsi sosial khususnya dari bahasa walian itu. Ya. Jadi secara aksiologis teman-teman semua, bahasa walian itu mengandung nilai-nilai yang penting bagi masyarakat Malang. Ya seperti tadi yang sudah ada pada video ya, bisa disimak lagi videonya, itu sejenis apa ya, video bercengkrama bersama begitu antara arek-arek Malang tadi. Nanti ada linknya, silahkan diklik lagi. Ya ada solidaritas yang dibentuk, humor ya. Bahasa Malang itu walian itu mengandung humor ya. Humor walaupun itu sangat berkait dengan budaya. Dan tentu saja bahasa walian menjadi bahasa kebanggaan lokal. Ya, bahasa walian menjadi kebanggaan lokal dari masyarakat Malang. Nah, itu yang kaitannya dengan aksiologis. Jadi tiga itu teman-teman ya, yang memang nanti bisa gunakan sebagai fondasi ya dalam melakukan atau mengerjakan tugas-tugasnya. Tadi Bu Mami juga sudah ada teori terkait dengan bahasa murni. Yang ini mengenai pada teori filsafat bahasa. Oke, begitu sampai di sini ada pertanyaan? Atau kalau tidak saya yang bertanya. Coba tiga tadi gawainya tolong disimpan, tidak usah buka grup. Sini sudah ya. Sini. Tiga tadi ya, teman-teman, silahkan disebutkan dan apa maknanya. Bisa? Ya, terkait dengan bahasa walian tadi. Ayo. Loh, apa Mas? Ada, ayo. Siapa? Sini lagi? Iya, sini lagi. Siapa yang menjawab? Jawab Pak, ayo. Jumat-Jumat ini harus semangat ya. Wes, yo. Ya, baik, terima kasih. Saya menjawab. 3 pilar filsafat bahasa itu ada 3 ontologis. Ontologis itu yang berhubungan dengan realitas sosial, dan yang kedua epistemologis itu fungsi. Salah fungsi. Jawab aja ayo, ya. Yo. Nah, terus lanjut. Terus yang ketiga itu aksiologisnya. Aksiologisnya itu Apa ya? nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilainya. Oke. Dia mau jawab lagi? Oke, tepuk tangan. Satu lagi ya Mbak, karena sudah menjawab ini enggak? Semoga bisa menjadi. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilanjutkan Pak Alim. Siapa yang mau hadiah lagi? Saya.
saya kok tapi ra gelem jawab. Oke, dua materi sudah disampaikan oleh Bu Mami dan Pak Riswanda terkait praktik berbahasa di Malangan terutama, kemudian kaitan bahasa dengan filsafat bahasa. Dari dua materi itu mungkin dari teman-teman ada yang masih bertanya-tanya atau ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mengganggu di pikirannya terkait dua materi itu. Saya persilakan. Karena Pak Riswanda di tasnya ini dalam sekali ini, banyak tadi hanya selain 2 roti itu. Silakan yang mau ditanyakan, angkat tangan yang mau bertanya. Harus ada ini. Kalau nggak ada push up namanya. Silakan. Tugasnya belum dideskripsikan. Tugasnya lapangan belum. Mungkin sambil menunggu ada yang mau ditanyakan, Pak Riswanda akan menjelaskan terkait tugasnya yang nanti siang sudah harus dicari dan dikerjakan dan diunggah maksimal pukul 21.00. Ada yang mau ditanyakan, Dam? Mas Rangga? Cinta, mana cinta? Hadir nggak? Oh hadir, pas lurus saya ini. Mira, jangan lamun Mir. Surupan kamu nanti. Ocha, ada yang tanyakan? Kok Ocha, Meza. Ocha gak usah delik Cah, kita tutup Cah. Oke. Tidak ada yang bertanya ya tadi ya? Belum. Oke. Ya, ini kaitannya dengan tugas. Ya, teman-teman mahasiswa semua. Terkait dengan workshop tadi ya, yang memang itu mengenai pada literasi digital budaya dan juga potret bahasa di masyarakat. Jadi fokus nanti mahasiswa, adik-adik semua ya, itu melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena bahasa dan juga tanda ya, tadi khususnya bahasa walian tadi dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi nanti mengamati, sebenarnya mengamati dulu pertama. Nah, diamati itu di mana? Satu, ya bisa di lingkungan sekitar kampus, ya kemudian in the cost ya, kos atau kontrakan, kemudian tempat-tempat nongkrong ya, nongki-nongki itu, warung kopi, pasar, terminal, atau angkutan umum, atau bahkan di desa tempat tinggal masing-masing. Paham ya? Jadi apa? Satu, mengamati fenomena bahasa walian. Aktivitasnya, satu, mahasiswa itu mewawancarai, melakukan wawancara. Setelah observasi tadi melakukan sebuah wawancara, ya pada mungkin 1 atau 2, ya baik itu teman, warga, pedagang, ojek atau siapa tadi yang ditemui dalam objek-objek tadi, ya tentang cara mereka berbahasa. Caranya berbahasa bagaimana, istilah khas yang memang sering muncul dan digunakan itu apa, ya logat ya, atau dialek ya, begini, begitu ya, dan kebiasaan tutur bagaimana di situ. Nah, kemudian mencatat dialog pendek ya tadi yang terjadi akibat wawancara tadi dalam proses wawancara, ya contoh tuturan nyata misalnya sapaan khas Malangan yang tadi ada di video, nanti videonya akan nanti seperti disampaikan Bu Mami ya, akan dikirimkan
grup dan juga beberapa artikel yang sudah kami buat. Bahasa gaul lokal dan juga campur kode. Nah, kemudian mendokumentasikan tanda dan simbol ya yang memang ditemui dalam tadi objek-objek tadi, misal ada di baliho, kemudian spanduk, slogan, mural, tulisan-tulisan di pinggir jalan dan sebagainya itu. Nah, dan merekam video dokumentasi untuk bahan YouTube ya nantinya, gitu teman-teman. Ada pertanyaan silakan. Untuk yang diunggah di YouTube itu gimana Pak? Apa sebuah video atau foto-foto ya di video? Oh iya, jadi mau Dokumentasinya video dokumentasi ya, video dokumentasi mas. Ya, jadi maksudnya tadi gambar disusun-susun itu ya, jejer-jejer itu toh di atau masing-masing itu. Untuk yang tugas pertama atau tugas apapun, itu yang jelas videonya itu adalah video saat kalian pencarian data itu. Di situ ada, tadi Pak Sono menjelaskan ada beberapa kalian mewawancarai itu juga di video. Jadi semua aktivitas yang kalian lakukan untuk mencari data itu didokumentasikan dalam bentuk foto ataupun video. Video itu nanti kemudian dirangkai menjadi jadi satu kesatuan video rekap kegiatan kalian untuk tugas pertama. Dan tugas selanjutnya seperti itu. Jadi video yang diunggah seperti Pak Wajib sampaikan itu adalah video rekap aktivitas kalian saat mencari tugas. Gitu ya. Begitu Pak sih? Itu ya. Ya, begitu ya. Ada yang bertanya lagi? Minimal Oh, durasi ya. Ada Pak? 10 sampai 15 menit. Gitu. Karena ini tinggal di-upload dan diunggah. Jadi langsung aja digabung-gabung begitu. Itu ya. Itu ya Pak. minimal 5 Maksimal 15 tetap minimal 10 menit, maksimal 15 menit ya. Itu. Ya kayak koplak-koplak gitu loh kan biasa kan kalian ya. Nggak biasa ya. Yang biasa. Itu ya. Oke. Tenang. Ada lagi pertanyaan? Paham ya? Paham? Oke, sudah saya kembalikan Pak ahli. Bantu nih paham enggak ya? Mungkin pertimbangannya Pak Waji kenapa 10 minimal itu kan kalian ada wawancara. Kalian wawancara bertanya kepada narasumber itu kan nggak mungkin cuma 30 detik kamu masukkan ya. Kalau terlalu singkat itu mungkin juga tidak menggambarkan dari deskripsi tulisan kalian yang nanti kalian unggah di Kompasiana. Makanya 10 itu sebagai batas paling pendek video yang nanti kalian unggah. Kalian observasi dimanapun, mencari di posisi bagaimanapun, silakan direkam beberapa detik, beberapa menit. Saya yakin 10 kali kalian tik itu sudah selesai. Masalah memori kurang, kalian punya teman, tidak hidup sendiri. Ya. Kamu punya teman itu dimanfaatkan, ya. Kalau sering-sering, mumpung ini posisinya seperti ini, butuh bantuan, ya sudah dimanfaatkan dan maksimal. Temannya yang memorinya, storage-nya masih banyak, ya sudah pinjem. Tadi yang disampaikan Pak Wajid di awal, tidak harus mandiri, boleh bersama-sama, boleh gabung, tapi tugasnya tetap individu, gitu ya. Sudah jelas untuk tugas-tugasnya?
Ada yang ditanyakan terkait dua materi tadi? Jelas? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, saya cukupkan untuk sesi pertama pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Riswanda dan Bu Mami. Semoga yang disampaikan oleh beliau berdua bermanfaat buat kita semua. Kita akan lanjut pada sesi kedua. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.